Di tanah Jawa yang sunyi, namun penuh gejolak, dua jalan takdir perlahan saling mendekat. Satu membawa dakwah dengan kelembutan dan kesabaran, sementara yang lain berdiri dengan keyakinan, kekuasaan, dan ambisi besar. Inilah saat ketika iman diuji, bukan dengan pedang, tetapi dengan pilihan yang bisa mengubah sejarah Jawa selamanya. Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging. Ketika dua keyakinan bertemu, yang runtuh bukan hanya manusia, tetapi arah zaman itu sendiri. Sebelum kita menyelami kisah penuh rahasia ini, jika Anda mencintai sejarah Islam Nusantara yang jarang diungkap, silakan subscribe dan tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, apakah iman harus tunduk pada kekuasaan atau sebaliknya? Tanah Jawa pada masa itu tampak tenang dari kejauhan. Gunung berdiri kokoh, sungai mengalir sebagaimana mestinya, pasar-pasar ramai oleh suara manusia yang menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, di balik ketenangan yang terlihat, sesungguhnya ada gelombang besar yang perlahan bergerak, mengubah arah keyakinan, kekuasaan, dan masa depan sebuah peradaban. Jawa tidak benar-benar diam. Ia tengah bersiap menghadapi perubahan yang tak terelakkan. Selama berabad-abad, masyarakat Jawa hidup dalam tatanan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Kepercayaan lama, laku tapa, penghormatan kepada leluhur, serta kekuatan batin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Para tokoh spiritual dan pemimpin wilayah memegang pengaruh besar, bukan hanya atas tanah dan kekuasaan, tetapi juga atas pikiran serta keyakinan rakyat. Apa yang mereka yakini, itulah yang diikuti. Apa yang mereka larang, itulah yang ditakuti. Namun zaman tidak pernah benar-benar berhenti. Dari pesisir hingga pedalaman, hembusan dakwah Islam mulai terasa. Ia tidak datang dengan pedang, tidak pula dengan paksaan, melainkan melalui budaya, seni, dan keteladanan akhlak. Perlahan namun pasti, nilai-nilai baru menyentuh hati masyarakat Jawa dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah muncul. Pertanyaan tentang iman, tentang kebenaran, dan tentang kepada siapa manusia seharusnya tunduk dalam hidupnya. Disinilah Jawa mulai bergetar. Sebagian masyarakat menerima perubahan itu sebagai cahaya baru yang menenangkan hati. Sementara sebagian lain memandangnya sebagai ancaman terhadap tatanan lama yang telah lama dijaga. Ketegangan pun tumbuh, bukan dalam bentuk perang terbuka, melainkan dalam bisikan-bisikan, kecurigaan, dan sikap saling waspada yang semakin terasa dari hari ke hari. Para pemimpin spiritual mulai mempertanyakan posisi mereka di tengah perubahan ini. Para penguasa mulai merasa kekuasaannya terancam oleh ajaran yang tidak bisa dikendalikan dengan kekuatan semata. Sementara itu, rakyat kecil tanpa sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi, berada di tengah pusaran perubahan besar yang tidak mereka minta dan tidak pula bisa mereka hentikan. Di antara gelombang perubahan inilah, dua sosok dengan jalan hidup yang sangat berbeda perlahan muncul ke permukaan sejarah. Yang pertama adalah seorang wali yang memilih jalan dakwah penuh kesabaran, menyatu dengan budaya setempat, dan tidak memaksa keyakinan siapapun. Ia percaya bahwa perubahan sejati hanya bisa lahir dari kesadaran hati, bukan dari ketakutan atau paksaan. Sosok itu kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Namun di sisi lain, berdiri seorang tokoh dengan pengaruh kuat, keyakinan yang teguh, serta pandangan keras tentang kebenaran. Ia bukan hanya dihormati, tetapi juga disegani dan ditakuti. Baginya, perubahan bukan sekadar persoalan iman, melainkan juga menyangkut kekuasaan dan masa depan tanah Jawa. Dialah Ki Ageng Pengging, seorang tokoh yang merasa memiliki tanggung jawab besar atas arah zaman. Pada awalnya, tidak banyak yang menyangka bahwa dua jalan ini akan saling berhadapan. Keduanya sama-sama mencintai Jawa dan sama-sama merasa membawa kebenaran. Namun sejarah seringkali mempertemukan orang-orang besar bukan untuk berdamai, melainkan untuk menguji keyakinan mereka masing-masing. Ketika iman mulai bersentuhan dengan kekuasaan dan dakwah berhadapan dengan ambisi,
Konflik pun menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Jawa akhirnya berdiri di persimpangan zaman. Akankah perubahan datang melalui kelembutan dan kebijaksanaan, atau melalui tekanan dan paksaan? Akankah iman tumbuh dari kesadaran, atau justru tunduk di bawah kuasa? Tanpa disadari oleh banyak orang, takdir besar tengah disiapkan. Takdir yang akan mempertemukan Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging dalam sebuah kisah yang bukan hanya tentang dua tokoh besar, melainkan tentang arah masa depan tanah Jawa itu sendiri. Di tengah gejolak perubahan yang perlahan mengguncang tanah Jawa, Sunan Kalijaga memilih berjalan di jalur yang tidak banyak dipahami orang. Ia tidak tampil sebagai penantang kekuasaan, tidak pula memposisikan diri sebagai hakim atas keyakinan masyarakat. Jalan yang ia tempuh adalah jalan sunyi, jalan panjang yang menuntut kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan yang tidak mudah goyah oleh penolakan ataupun celaan. Sunan Kalijaga memahami bahwa masyarakat Jawa memiliki akar budaya dan spiritual yang sangat kuat. Kepercayaan terhadap leluhur, simbol-simbol kehidupan, serta laku batin telah menyatu dengan cara pandang mereka terhadap dunia. Bagi Kalijaga, mematahkan semua itu secara kasar hanya akan melahirkan perlawanan dan luka yang lebih dalam. Karena itulah ia memilih menyentuh hati, bukan memaksa pikiran. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak berdiri di atas mimbar tinggi yang memisahkan dirinya dari rakyat. Ia hadir di tengah mereka, berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, dan menyampaikan nilai-nilai Islam melalui cara-cara yang terasa akrab. Seni, budaya, tembang, dan simbol Jawa menjadi jembatan yang menghubungkan ajaran tauhid dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sanalah perlahan, iman tumbuh tanpa paksaan. Namun, jalan ini bukan tanpa risiko. Banyak yang memandang metode Sunan Kalijaga terlalu lunak. Bahkan, ada yang menuduhnya mencampur-adukan ajaran lama dengan ajaran baru. Tidak sedikit pula yang meragukan keteguhan imannya karena sikapnya yang tampak begitu toleran. Tetapi bagi Kalijaga, dakwah bukan tentang seberapa keras suara disampaikan, melainkan seberapa dalam pesan itu menetap di hati manusia. Sunan Kalijaga percaya bahwa iman sejati tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari kesadaran. Ia menyadari bahwa perubahan besar membutuhkan waktu, dan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan spiritualnya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak tergesa-gesa menghakimi mereka yang belum menerima ajaran Islam sepenuhnya. Baginya, tugas seorang dai adalah membuka jalan, bukan menyeret orang ke dalamnya. Sikap inilah yang membuat Sunan Kalijaga dicintai oleh banyak kalangan, terutama rakyat kecil. Mereka melihatnya sebagai sosok yang tidak mengancam, tidak menggurui, dan tidak memandang rendah keyakinan yang telah mereka anut sejak lama. Namun pada saat yang sama, pendekatan ini juga membuatnya diawasi dengan penuh kecurigaan oleh para pemegang kekuasaan dan tokoh berpengaruh yang merasa posisinya terancam. Di balik kelembutannya, Sunan Kalijaga bukanlah sosok yang lemah. Ia memiliki keyakinan yang kokoh dan pemahaman mendalam tentang makna iman. Ia hanya memilih untuk tidak mempertontonkannya dengan cara yang keras. Dalam diam dan kesederhanaan, ia menyusun strategi dakwah yang perlahan namun pasti mengubah wajah Jawa dari dalam. Sunan Kalijaga memahami bahwa konflik terbuka hanya akan mempercepat pertumpahan dan perpecahan. Karena itu, ia berusaha menahan arus pertentangan selama masih mungkin dilakukan. Namun ia juga sadar, tidak semua perubahan bisa terjadi tanpa benturan. Ada saatnya ketika jalan sunyi ini akan bersinggungan dengan kekuatan lain yang memilih cara berbeda dalam mempertahankan keyakinan dan kuasa. Dan disitulah takdir mulai bergerak lebih cepat. Jalan dakwah Sunan Kalijaga yang lembut dan penuh kesabaran perlahan mendekati jalan lain yang dibangun di atas keyakinan keras dan kekuasaan besar. Pertemuan itu bukan lagi soal metode dakwah semata, melainkan tentang siapa yang berhak menentukan arah masa depan tanah Jawa. Sementara Sunan Kalijaga terus melangkah dalam kesunyian. Di kejauhan, Ki Ageng Pengging mulai memandang perubahan ini dengan kegelisahan yang semakin dalam. Dua jalan yang berbeda kini bergerak menuju satu titik yang sama, dan sejarah tengah bersiap mencatat benturan yang tak bisa dihindari. Ki Ageng Pengging bukanlah sosok biasa dalam tatanan Jawa pada masa itu. Ia dikenal sebagai tokoh berpengaruh, memiliki kedudukan yang kuat, dan disegani oleh banyak pihak.
Ucapannya didengar, keputusannya dipatuhi, dan keberadaannya menjadi penentu arah bagi wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Dalam pandangan masyarakat, Ki Ageng Pengging bukan sekadar pemimpin, melainkan simbol kekuatan dan keteguhan keyakinan. Sejak lama, Ki Ageng Pengging memegang teguh ajaran dan laku spiritual yang ia yakini sebagai jalan kebenaran. Baginya, warisan leluhur bukan sesuatu yang bisa diubah dengan mudah, apalagi ditinggalkan begitu saja. Keyakinan itu telah membentuk tatanan kehidupan, menjaga keseimbangan, dan memberi legitimasi atas kekuasaan yang ia miliki. Karena itulah, setiap perubahan yang menyentuh sendi-sendi spiritual Jawa dipandangnya sebagai ancaman serius. Masuknya ajaran baru yang dibawa oleh para pendakwah Islam tidak luput dari pengamatannya. Ia melihat bagaimana nilai-nilai baru itu perlahan menyusup ke tengah masyarakat, menggoyahkan kepatuhan, dan menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah ada. Bagi Ki Ageng Pengging, hal ini bukan sekadar persoalan iman, tetapi persoalan stabilitas dan kuasa. Jika keyakinan berubah, maka tatanan yang menopang kekuasaan pun ikut goyah. Berbeda dengan Sunan Kalijaga yang memilih pendekatan lembut, Ki Ageng Pengging percaya bahwa ketegasan adalah kunci menjaga ketertiban. Ia meyakini bahwa seorang pemimpin harus berdiri kokoh dan tidak ragu menunjukkan wibawa. Dalam pandangannya, terlalu banyak toleransi justru akan melahirkan kebingungan dan perpecahan. Oleh karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan arah perubahan. Bahkan, jika harus berhadapan dengan arus yang kian kuat, di balik ketegasan itu, tersimpan ambisi besar. Ki Ageng Pengging ingin memastikan bahwa pengaruh dan warisan yang ia bangun tidak runtuh oleh perubahan yang tidak ia kuasai. Ia memandang dirinya sebagai penjaga tradisi, sekaligus penentu masa depan Jawa. Ambisi ini tidak selalu tampak sebagai keinginan pribadi, melainkan dibungkus dalam keyakinan bahwa apa yang ia pertahankan adalah demi kebaikan bersama. Namun keyakinan yang terlalu kuat seringkali menutup ruang untuk mendengar pandangan lain. Ki Ageng Pengging mulai memandang dakwah yang berkembang sebagai ancaman langsung, bukan sebagai dialog iman. Ia melihat pendekatan yang terlalu lembut sebagai kelemahan, dan perubahan yang berjalan perlahan sebagai bahaya yang tersembunyi. Dari sinilah sikapnya semakin mengeras, dan jarak antara dirinya dengan para pendakwah Islam semakin melebar. Meskipun demikian, Ki Ageng Pengging bukanlah sosok yang bertindak tanpa perhitungan. Ia memahami kekuatan simbol, pengaruh sosial, dan pentingnya dukungan masyarakat. Setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang. Setiap keputusan dibalut dengan alasan menjaga ketertiban dan keseimbangan. Namun di balik semua itu, terselip kegelisahan yang semakin sulit disembunyikan. Ia menyadari bahwa arus perubahan tidak bisa sepenuhnya dihentikan. Semakin ia menahan, semakin kuat tekanan yang ia rasakan. Dan di antara semua pendakwah yang bergerak di tanah Jawa, satu nama mulai menarik perhatiannya lebih dari yang lain, Sunan Kalijaga. Dengan pendekatan sunyi dan pengaruhnya yang semakin luas, menjadi simbol perubahan yang paling ia waspadai. Dua keyakinan kini berdiri berhadapan, meski belum bertemu secara langsung. Di satu sisi, ada jalan dakwah yang menekankan kesabaran dan kesadaran. Di sisi lain, ada jalan kekuasaan yang menuntut ketegasan dan kontrol. Ki Ageng Pengging berdiri teguh di jalannya, yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, tanpa menyadari bahwa takdir telah mulai mengikat langkahnya dengan langkah Sunan Kalijaga. Dan ketika dua kekuatan besar ini akhirnya bergerak menuju satu titik yang sama, konflik tidak lagi sekadar kemungkinan, melainkan sebuah keniscayaan yang menunggu waktu untuk meledak. Perlahan namun pasti, perbedaan antara jalan yang ditempuh Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging semakin tampak jelas. Apa yang pada awalnya hanya berupa perbedaan pandangan, kini berubah menjadi jarak yang sulit dijembatani. Dua keyakinan berdiri saling berhadapan, masing-masing yakin bahwa merekalah yang membawa kebenaran bagi masa depan tanah Jawa. Sunan Kalijaga terus melangkah dengan pendekatan yang tenang dan penuh kesabaran. Ia tidak pernah secara terang-terangan menantang kekuasaan yang ada, tidak pula memaksakan ajaran yang ia bawa. Baginya, perubahan sejati harus tumbuh dari kesadaran hati, bukan dari tekanan atau ketakutan. Ia percaya
bahwa iman yang lahir dari paksaan hanya akan rapuh dan mudah runtuh ketika diuji. Sebaliknya, Ki Ageng Pengging memandang pendekatan semacam itu sebagai bahaya yang tersembunyi. Ia melihat bagaimana pengaruh Sunan Kalijaga perlahan menyebar, menyentuh lapisan masyarakat yang sebelumnya berada di bawah kendali tradisi lama. Bagi Ki Ageng Pengging, perubahan yang tidak dikendalikan adalah ancaman langsung terhadap tatanan dan kewibawaan yang selama ini ia jaga. Perbedaan ini tidak lagi sekadar soal metode dakwah, melainkan menyentuh inti cara pandang tentang kekuasaan dan kebenaran. Sunan Kalijaga meyakini bahwa kebenaran tidak membutuhkan kekuatan untuk ditegakkan, sementara Ki Ageng Pengging percaya bahwa tanpa ketegasan, kebenaran akan kehilangan wibawa. Dua pandangan ini bergerak ke arah yang berlawanan, menciptakan ketegangan yang semakin sulit disembunyikan. Di tengah masyarakat, perbedaan ini mulai terasa dampaknya. Sebagian rakyat merasa tertarik pada ajaran yang dibawa dengan kelembutan dan rasa hormat, sementara sebagian lain tetap setia pada tatanan lama yang memberikan rasa aman dan kepastian. Jawa perlahan terbelah, bukan oleh garis batas wilayah, tetapi oleh cara pandang dan keyakinan yang saling bertentangan. Bisikan-bisikan mulai menyebar. Ada yang menyebut Sunan Kalijaga terlalu berani membawa perubahan. Ada pula yang menuduh Ki Ageng Pengging terlalu keras mempertahankan kuasa. Fitnah dan kecurigaan tumbuh subur di antara dua kubu, memperkeruh suasana yang sebelumnya masih bisa diredam. Setiap tindakan kecil ditafsirkan sebagai ancaman. Setiap perbedaan dianggap sebagai tanda permusuhan. Sunan Kalijaga menyadari bahwa jalan yang ia tempuh semakin sempit. Kesabarannya diuji oleh tekanan dan kesalahpahaman. Namun ia tetap memilih untuk tidak membalas kecurigaan dengan kemarahan. Baginya, mempertahankan ketenangan adalah bagian dari iman itu sendiri. Ia tahu bahwa melawan dengan cara yang sama hanya akan mempercepat kehancuran. Sementara itu, Ki Ageng Pengging semakin merasa bahwa waktu tidak berpihak kepadanya. Semakin ia menahan perubahan, semakin besar kegelisahan yang ia rasakan. Ia mulai menyadari bahwa dua jalan ini tidak mungkin terus berjalan berdampingan. Salah satunya harus mengalah, atau keduanya akan saling menghancurkan. Ketika dua jalan yang berbeda ini semakin mendekat, benturan menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Bukan benturan fisik semata, melainkan benturan nilai, keyakinan, dan cara memandang dunia. Jawa kini berada di ambang keputusan besar, dan setiap pilihan membawa konsekuensi yang tidak ringan. Dua jalan yang tak bisa bersatu telah ditetapkan oleh keadaan. Sunan Kalijaga dengan jalan dakwah yang sunyi dan penuh kesabaran, serta Ki Ageng Pengging dengan jalan kekuasaan yang tegas dan penuh ambisi, kini bergerak menuju satu titik pertemuan yang akan mengubah arah sejarah. Dan ketika titik itu akhirnya tercapai, tidak ada lagi ruang untuk kembali. Ketika dua jalan yang berbeda tak lagi bisa disatukan, suasana tanah Jawa pun berubah semakin mencekam. Bukan teriakan atau bentrokan terbuka yang lebih dulu muncul, melainkan bisikan-bisikan halus yang menyusup ke tengah masyarakat. Kata-kata yang awalnya terdengar biasa, perlahan berubah menjadi isu yang menggerogoti kepercayaan dan menyalakan kecurigaan di hati banyak orang. Nama Sunan Kalijaga mulai dibicarakan dengan nada yang berbeda. Sebagian memujinya sebagai pembawa pencerahan, namun sebagian lain mulai mempertanyakan niat dan arah dakwahnya. Ada yang menyebutnya terlalu berani mengubah tatanan lama. Ada pula yang menuduhnya merusak keseimbangan yang telah dijaga turun-temurun. Isu-isu ini menyebar tanpa wajah, berpindah dari satu mulut ke mulut lain, tumbuh semakin besar setiap kali diceritakan ulang. Di sisi lain, Ki Ageng Pengging juga tidak luput dari sasaran bisikan. Ketegasannya mulai ditafsirkan sebagai ambisi. Kewibawaannya dianggap sebagai bentuk penindasan. Ada pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana dengan membenturkan citra kedua tokoh ini, seolah-olah mereka tengah berlomba memperebutkan pengaruh dan kuasa. Fitnah mulai mengambil peran sebagai api yang mempercepat perpecahan. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam keseimbangan, kini terjebak dalam kebingungan. Mereka dipaksa memilih tanpa benar-benar memahami duduk persoalannya. Rasa takut akan perubahan bercampur dengan harapan akan sesuatu yang baru. Dalam situasi seperti ini, kebenaran seringkali kalah
oleh cerita yang paling sering diulang. Sunan Kalijaga merasakan tekanan itu semakin nyata. Langkahnya diawasi, ucapannya ditafsirkan dengan curiga, niat baiknya kerap disalahpahami. Namun ia memilih untuk tidak membalas fitnah dengan pembelaan yang berlebihan. Ia percaya bahwa waktu akan membuktikan ketulusan, meski jalan menuju ke sana penuh dengan ujian yang menyakitkan. Berbeda dengan Kalijaga yang memilih menahan diri, Ki Ageng Pengging melihat isu-isu ini sebagai tanda bahaya yang tidak bisa dibiarkan. Ia mulai merasa bahwa kendali atas keadaan perlahan terlepas dari genggamannya. Setiap bisikan yang meragukan kewibawaannya terasa seperti ancaman langsung terhadap posisi dan pengaruh yang ia miliki. Kegelisahan itu mendorongnya untuk semakin memperkuat sikap dan menunjukkan ketegasan. Dalam bayang-bayang konflik ini, ada pihak-pihak yang diuntungkan. Mereka yang memiliki kepentingan politik, kekuasaan, atau keuntungan pribadi, melihat perpecahan sebagai peluang. Dengan memanfaatkan ketegangan antara dua tokoh besar ini, mereka menyalakan api fitnah dan mendorong situasi menuju titik yang lebih berbahaya. Jawa menjadi medan permainan bagi ambisi yang tersembunyi. Api fitnah yang awalnya kecil, kini mulai membesar. Hubungan antar masyarakat menjadi renggang, kepercayaan perlahan terkikis, dan rasa damai yang dulu terasa kini sulit ditemukan. Setiap pertemuan dipenuhi kewaspadaan. Setiap percakapan dibayangi rasa curiga. Jawa tidak lagi hanya bergolak di tingkat pemimpin, tetapi juga di hati rakyatnya. Di tengah kegelapan ini, Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging sama-sama diuji dengan cara yang berbeda. Yang satu diuji kesabarannya oleh fitnah yang tidak ia ciptakan, sementara yang lain diuji kebijaksanaannya oleh tekanan untuk bertindak tegas. Kedua ujian ini bergerak menuju satu arah yang sama, membawa mereka semakin dekat pada pertemuan yang menentukan. Ketika isu dan bisikan telah berubah menjadi api fitnah yang sulit dipadamkan, satu hal menjadi jelas. Konflik ini tidak lagi bisa diselesaikan dengan diam. Tanah Jawa telah terlanjur terbakar oleh kecurigaan, dan takdir kini mendorong dua kekuatan besar untuk akhirnya saling berhadapan. Pertemuan yang selama ini dihindari pun semakin dekat, membawa serta konsekuensi yang akan mengubah segalanya. Tidak ada catatan yang benar-benar utuh tentang bagaimana pertemuan itu terjadi. Tidak ada saksi yang berani bersumpah bahwa mereka mendengar setiap kata yang terucap. Namun jejaknya terasa begitu kuat dalam alur sejarah Tanah Jawa. Pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging bukanlah peristiwa biasa, melainkan momen ketika dua keyakinan besar akhirnya saling berhadapan. Suasana pertemuan itu dipenuhi ketegangan yang tidak terucap. Tidak ada teriakan, tidak pula ancaman terbuka. Yang hadir hanyalah tatapan yang saling mengukur, serta keheningan yang terasa lebih tajam daripada senjata. Keduanya datang dengan keyakinan yang utuh, tanpa niat untuk merendahkan, namun juga tanpa keinginan untuk mengalah. Sunan Kalijaga membuka pembicaraan dengan nada yang tenang. Ia tidak berbicara tentang kekuasaan atau pengaruh, melainkan tentang manusia dan pencarian makna hidup. Baginya, iman adalah perjalanan batin yang tidak bisa dipercepat atau dipaksakan. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk menerima kebenaran. Ia meyakini bahwa tugas seorang dai hanyalah menyampaikan, bukan mengendalikan. Ki Ageng Pengging mendengarkan dengan wajah yang sulit ditebak. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya tegas dan penuh wibawa. Ia menyampaikan kekhawatirannya tentang perubahan yang berjalan tanpa kendali. Baginya, tatanan yang telah lama dijaga tidak boleh runtuh demi sesuatu yang belum tentu membawa kestabilan. Ia melihat iman bukan hanya sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai fondasi yang menopang keteraturan dan kekuasaan. Percakapan itu bukan sekadar adu argumen, melainkan benturan cara pandang tentang dunia. Sunan Kalijaga berbicara tentang kesadaran dan ketulusan, sementara Ki Ageng Pengging menekankan tanggung jawab dan ketegasan. Dua prinsip ini saling bertabrakan, namun keduanya sama-sama berangkat dari niat menjaga Tanah Jawa menurut keyakinan masing-masing. Dalam keheningan yang menyela, tersimpan kesadaran bahwa pertemuan ini tidak akan menghasilkan kesepakatan. Tidak ada pihak yang salah, namun juga tidak ada pihak yang benar sepenuhnya. Kebenaran tampak berbeda, tergantung dari tempat seseorang berdiri. Dan disinilah tragedi perlahan terbentuk. Ketika keyakinan yang sama-sama tulus,
tidak mampu menemukan titik temu. Sunan Kalijaga menyadari bahwa jalan sunyi yang ia pilih kini berada di bawah sorotan kekuasaan. Setiap langkah ke depan akan semakin berat. Namun ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa iman tidak boleh dipertukarkan dengan kekuasaan. Sebaliknya, Ki Ageng Pengging merasa bahwa jika ia mengalah, maka kendali atas masa depan Jawa akan terlepas dari tangannya. Pertemuan itu pun berakhir tanpa keputusan. Tidak ada kemenangan, tidak ada kekalahan. Namun justru karena itulah, dampaknya menjadi begitu besar. Ketidakjelasan hasil pertemuan ini membuka ruang bagi spekulasi, kecurigaan, dan langkah-langkah lanjutan yang lebih keras. Apa yang tidak disepakati dalam kata-kata akan ditentukan oleh peristiwa. Setelah pertemuan itu, jarak di antara keduanya tidak lagi sekadar perbedaan pandangan. Ia telah berubah menjadi garis batas yang nyata. Setiap pihak kini memahami bahwa jalan damai semakin menyempit. Takdir seakan mendorong mereka menuju pilihan-pilihan yang tidak lagi bisa dihindari. Tanah Jawa menjadi saksi bisu dari pertemuan yang tak pernah tercatat utuh ini. Sebuah pertemuan yang tidak meninggalkan dokumen, namun meninggalkan bekas yang dalam pada arah sejarah. Dari titik inilah, konflik bergerak menuju fase yang lebih gelap, ketika pilihan takdir tidak lagi bisa ditunda, dan konsekuensi harus dihadapi oleh semua pihak. Setelah pertemuan yang tidak pernah tercatat utuh itu, suasana tanah Jawa berubah semakin berat. Keheningan yang menyusul bukanlah tanda damai, melainkan jeda sebelum keputusan besar diambil. Setiap langkah yang diambil oleh Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging kini berada di bawah bayang-bayang takdir yang tidak lagi bisa dihindari. Sunan Kalijaga kembali ke jalannya dengan hati yang tenang, namun penuh beban. Ia memahami bahwa kesabaran yang selama ini ia pegang akan diuji hingga batasnya. Jalan dakwah yang ia tempuh semakin sempit, namun ia tidak pernah menyesal memilihnya. Baginya, iman tidak boleh dikorbankan demi keselamatan sesaat. Ia yakin bahwa kebenaran sejati akan tetap menemukan jalannya, meskipun harus melewati penderitaan. Di sisi lain, Ki Ageng Pengging berdiri di persimpangan yang sama beratnya. Keteguhan yang selama ini menjadi kekuatannya, kini berubah menjadi beban tanggung jawab yang besar. Ia menyadari bahwa membiarkan perubahan berjalan tanpa kendali akan melemahkan pengaruh dan tatanan yang telah ia bangun. Namun, mengambil langkah tegas juga berarti membuka pintu konflik yang lebih luas. Setiap pilihan membawa risiko yang tidak ringan. Tekanan dari berbagai pihak semakin menguat. Para pendukung Ki Ageng Pengging menuntut ketegasan dan tindakan nyata. Mereka melihat kelunakan sebagai kelemahan yang harus segera diakhiri. Di sisi lain, para pengikut Sunan Kalijaga mulai merasakan kecemasan, khawatir bahwa jalan sunyi yang mereka tempuh akan berujung pada penindasan. Jawa kini terbelah oleh harapan dan ketakutan yang saling berlawanan. Dalam situasi seperti ini, takdir seringkali bekerja melalui pilihan manusia. Ki Ageng Pengging akhirnya sampai pada keyakinan bahwa ia harus bertindak demi menjaga apa yang ia anggap sebagai kebenaran dan kestabilan. Keputusan itu bukan lahir dari kebencian, melainkan dari rasa tanggung jawab yang ia pikul. Namun keputusan yang diambil atas nama kebaikan seringkali membawa dampak yang tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Sunan Kalijaga merasakan getaran perubahan itu. Ia menyadari bahwa masa-masa penuh toleransi perlahan mendekati akhirnya. Namun alih-alih mundur atau melawan dengan cara yang sama, ia memilih untuk tetap teguh pada prinsipnya. Ia percaya bahwa kekerasan tidak akan melahirkan iman, dan bahwa penderitaan yang ia hadapi memiliki makna yang lebih besar dari yang terlihat. Pilihan-pilihan ini, meski diambil secara terpisah, bergerak menuju satu arah yang sama. Takdir seakan menarik kedua tokoh ini ke dalam pusaran peristiwa yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Apa yang semula hanya perbedaan pandangan, kini menjelma menjadi rangkaian keputusan yang akan menentukan arah sejarah. Jawa berada di ambang perubahan yang tidak lagi bisa dihentikan. Setiap langkah ke depan membawa konsekuensi yang akan dirasakan oleh banyak orang. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan apakah perubahan itu datang sebagai pelajaran yang menyadarkan, atau sebagai luka yang membekas dalam ingatan kolektif. Di tengah semua ini, Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging
sama-sama menyadari satu hal. Tidak ada jalan kembali. Takdir telah memilih untuk bergerak, dan manusia hanya bisa menentukan bagaimana mereka menghadapinya. Dengan iman yang mereka yakini dan tanggung jawab yang mereka emban, keduanya melangkah menuju fase akhir dari konflik ini. Dan ketika pilihan takdir itu akhirnya diambil, Tanah Jawa pun bersiap menyambut konsekuensi yang akan mengubah wajahnya untuk selamanya. Keputusan yang telah diambil oleh para tokoh besar itu tidak berhenti pada diri mereka sendiri. Dampaknya merambat ke seluruh penjuru Tanah Jawa, menyentuh kehidupan masyarakat dari lapisan tertinggi hingga rakyat kecil yang tak pernah ikut menentukan arah perubahan. Apa yang sebelumnya hanya terasa sebagai ketegangan di kalangan pemimpin, kini menjelma menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh semua orang. Di banyak tempat, suasana kehidupan masyarakat berubah. Percakapan sehari-hari yang dulu ringan, kini dipenuhi kehati-hatian. Orang-orang mulai menimbang setiap kata, khawatir salah bicara dapat menimbulkan kecurigaan. Hubungan antar kelompok menjadi renggang, dan rasa saling percaya yang selama ini terjaga perlahan terkikis. Jawa yang dikenal dengan keseimbangannya, kini merasakan beban perpecahan yang tidak kasat mata. Perubahan spiritual pun semakin nyata. Sebagian masyarakat mulai mendekat pada ajaran Islam yang disampaikan dengan pendekatan budaya dan akhlak. Mereka menemukan ketenangan dalam nilai-nilai baru yang perlahan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, masih banyak yang bertahan pada keyakinan lama, merasa bahwa perubahan ini mengancam jati diri dan warisan leluhur mereka. Perbedaan ini menciptakan dinamika baru yang tidak selalu mudah diterima. Dampak dari konflik ini juga terasa pada struktur kekuasaan. Para pemimpin lokal dipaksa menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Ada yang memilih bersikap terbuka dan berdialog, ada pula yang memperketat kendali demi menjaga pengaruhnya. Dalam situasi seperti ini, kekuasaan tidak lagi berdiri di atas kepastian, melainkan di atas keseimbangan yang rapuh. Sunan Kalijaga melihat perubahan ini dengan perasaan yang bercampur. Di satu sisi, ia menyaksikan dakwah yang ia jalankan mulai membuahkan hasil. Nilai-nilai Islam perlahan diterima dan dipraktikkan tanpa paksaan. Namun di sisi lain, ia juga melihat luka-luka sosial yang muncul akibat konflik dan ketegangan. Baginya, keberhasilan dakwah tidak pernah bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan. Ki Ageng Pengging, dengan segala keteguhan dan pilihannya, juga merasakan dampak dari keputusan yang ia ambil. Pengaruhnya tidak lagi berdiri di atas ketenangan, melainkan di tengah perubahan yang terus bergerak. Ia menyadari bahwa menjaga kekuasaan di tengah arus perubahan membutuhkan lebih dari sekadar ketegasan. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk memahami bahwa zaman tidak bisa sepenuhnya dibendung. Di tengah semua ini, rakyat kecil menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya. Mereka harus menyesuaikan diri dengan tatanan baru, menghadapi ketidakpastian, dan mencari pegangan di tengah perubahan yang cepat. Namun, justru dari merekalah benih-benih masa depan Jawa mulai tumbuh. Dalam keseharian yang sederhana, mereka belajar hidup berdampingan dengan perbedaan, meski tidak selalu tanpa gesekan. Dampak besar dari konflik ini tidak selalu terlihat dalam bentuk kehancuran. Banyak perubahan terjadi secara perlahan, membentuk wajah baru Tanah Jawa yang lebih beragam dan dinamis. Tradisi lama tidak sepenuhnya hilang, tetapi mulai berinteraksi dengan nilai-nilai baru. Dari pertemuan inilah, lahir budaya dan cara pandang yang kelak menjadi ciri khas Jawa di masa-masa berikutnya. Tanah Jawa telah berubah, dan perubahan itu tidak bisa diputar kembali. Apa yang terjadi dalam konflik antara Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging meninggalkan jejak yang panjang, tidak hanya dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam ingatan kolektif masyarakat. Dampaknya terasa jauh melampaui zaman mereka, membentuk arah spiritual, sosial, dan budaya yang masih bisa dirasakan hingga kini. Dan dari perubahan besar inilah, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah semua ini adalah akhir dari konflik, atau justru awal dari pemahaman yang lebih luas tentang iman dan kekuasaan? Jawabannya tidak sederhana. Namun, satu hal pasti, Tanah Jawa tidak pernah lagi sama setelah melewati masa ini. Di tengah perubahan besar yang melanda Tanah Jawa, Sunan Kalijaga berdiri bukan sebagai pemenang dalam arti kekuasaan,
melainkan sebagai penjaga makna. Ia tidak pernah mengklaim kemenangan, tidak pula mencari pengakuan atas pengaruh yang ia miliki. Baginya, kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang sejauh mana hati manusia mampu menerima kebenaran dengan kesadaran. Sunan Kalijaga memahami bahwa konflik yang telah terjadi meninggalkan luka dan pertanyaan. Namun ia melihat semua itu sebagai bagian dari perjalanan iman yang tidak selalu berjalan lurus. Ia menyadari bahwa perubahan besar selalu menuntut pengorbanan, dan bahwa jalan dakwah yang ia pilih tidak akan pernah bebas dari kesalahpahaman. Namun, keyakinannya tetap teguh bahwa iman yang tumbuh perlahan akan lebih kokoh daripada iman yang dipaksakan. Dalam setiap langkahnya, Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kesabaran dan kebijaksanaan. Ia tidak membalas penolakan dengan kemarahan, tidak pula menjawab fitnah dengan kekerasan. Sikap ini bukan tanda kelemahan, melainkan cerminan pemahaman yang dalam tentang hakikat manusia dan Tuhannya. Ia percaya bahwa perubahan hati adalah pekerjaan yang tidak bisa dipercepat oleh tangan manusia. Makna kemenangan sejati bagi Sunan Kalijaga juga tercermin dalam caranya memandang kekuasaan. Ia tidak menolak kekuasaan, namun menempatkannya sebagai alat, bukan tujuan. Kekuasaan tanpa iman hanya akan melahirkan penindasan, sementara iman tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi fanatisme. Oleh karena itu, ia berusaha menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan realitas sosial. Pengaruh Sunan Kalijaga tidak diukur dari luas wilayah atau jumlah pengikut, melainkan dari perubahan cara pandang masyarakat. Ia melihat bagaimana ajaran Islam mulai menyatu dengan budaya Jawa, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Inilah bentuk kemenangan yang tidak tercatat dalam angka, namun terasa dalam cara orang berpikir, bersikap, dan berhubungan satu sama lain. Dalam kesunyian, Sunan Kalijaga terus melanjutkan dakwahnya tanpa banyak bicara tentang masa lalu. Ia tidak menjadikan konflik sebagai cerita kebanggaan, melainkan sebagai pelajaran. Baginya, kemenangan sejati adalah ketika manusia mampu hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa kehilangan iman dan akhlak. Itulah tujuan yang ia kejar sejak awal. Sunan Kalijaga juga menyadari bahwa tidak semua orang akan memahami jalannya. Ada yang menganggapnya terlalu lunak, ada pula yang menganggapnya terlalu berani. Namun ia tidak membiarkan penilaian itu menggoyahkan niatnya. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam rencana yang lebih besar, dan bahwa kebenaran tidak selalu terlihat jelas pada masanya. Makna kemenangan sejati yang ia tunjukkan bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas ego, amarah, dan keinginan untuk menguasai. Dalam dunia yang penuh perebutan pengaruh, Sunan Kalijaga memilih untuk menaklukkan dirinya sendiri. Dari situlah lahir keteladanan yang bertahan jauh melampaui zamannya. Ketika konflik mereda dan perubahan mulai menemukan bentuknya, Sunan Kalijaga tidak berdiri di atas puing-puing kemenangan. Ia berdiri di tengah masyarakat, berjalan bersama mereka, menuntun tanpa memaksa. Inilah kemenangan yang ia cari sejak awal. Kemenangan yang tidak meninggalkan rasa takut, melainkan menumbuhkan kesadaran dan kedamaian. Dan dalam ketenangan inilah, makna sejati dari perjuangan Sunan Kalijaga mulai tampak. Sebuah kemenangan yang tidak pernah diumumkan, namun dirasakan oleh banyak hati, dan diwariskan sebagai pelajaran berharga bagi generasi yang datang setelahnya. Waktu terus bergerak, generasi silih berganti. Namun, jejak Sunan Kalijaga tidak pernah benar-benar menghilang dari tanah Jawa. Ia tidak meninggalkan istana megah atau kitab tebal yang dipuja sebagai simbol kejayaan. Warisan yang ia tinggalkan jauh lebih halus, namun justru lebih bertahan lama, yaitu cara berpikir, cara bersikap, dan cara memaknai kehidupan. Hingga hari ini, nilai-nilai yang ditanamkan Sunan Kalijaga masih hidup dalam denyut budaya Jawa, dalam tembang, dalam wayang, dalam tradisi selamatan, hingga dalam ungkapan-ungkapan bijak yang diwariskan secara lisan. Islam yang hadir tidak terasa asing, karena ia datang melalui pintu kebiasaan dan rasa, bukan melalui paksaan dan ketakutan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa dakwah bukan sekadar menyampaikan ajaran,
tetapi menumbuhkan kesadaran. Prinsip ini terus terasa dalam masyarakat yang mampu memadukan keimanan dengan kearifan lokal. Disinilah warisannya bekerja secara diam-diam, membentuk karakter masyarakat tanpa harus menyebut namanya berulang-ulang. Warisan terbesar Sunan Kalijaga adalah teladan tentang bagaimana menghadapi perbedaan. Ia menunjukkan bahwa iman tidak harus memusuhi budaya, dan budaya tidak harus menghalangi iman. Pandangan ini menjadi fondasi penting bagi berkembangnya Islam di Nusantara, yang dikenal damai, lentur, dan mampu berdialog dengan tradisi. Dalam kehidupan sosial, ajaran Sunan Kalijaga tercermin dalam sikap tenggang rasa dan gotong royong. Ia menanamkan nilai bahwa keberagamaan sejati terlihat dari akhlak, bukan dari klaim kesalehan. Oleh karena itu, masyarakat yang tersentuh dakwahnya belajar bahwa menjadi beriman berarti menjadi manusia yang membawa manfaat bagi sesama. Pengaruh Sunan Kalijaga juga terasa dalam cara masyarakat memandang kekuasaan dan kepemimpinan. Ia mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani, bukan yang dilayani. Nilai ini terus digaungkan dalam berbagai kisah dan petuah, menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan meninggalkan luka. Meski zaman telah berubah, tantangan yang dihadapi manusia tidak jauh berbeda. Perbedaan keyakinan, benturan budaya, dan perebutan pengaruh masih terus terjadi. Disinilah warisan Sunan Kalijaga menemukan relevansinya. Ia seolah mengingatkan bahwa jalan tengah bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan spiritual. Sunan Kalijaga tidak pernah menuntut untuk dikenang. Namun justru karena itulah namanya terus hidup. Ia hadir dalam cara masyarakat Jawa memahami agama dengan rasa, bukan hanya dengan logika. Ia hidup dalam keseimbangan antara lahir dan batin, antara syariat, hakikat dan makrifat, yang ia jalani dengan penuh kesadaran. Warisan ini tidak diwariskan melalui perintah, melainkan melalui keteladanan. Setiap generasi memiliki pilihan, apakah akan melanjutkan nilai-nilai tersebut atau mengabaikannya. Namun, selama masih ada yang memilih jalan kebijaksanaan, kesabaran, dan kemanusiaan, selama itu pula jejak Sunan Kalijaga akan tetap terasa. Pada akhirnya, kisah Sunan Kalijaga bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi masa kini dan bekal bagi masa depan. Sebuah pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hati, dan bahwa warisan paling berharga bukanlah apa yang ditinggalkan, melainkan apa yang terus hidup dalam diri manusia. Dan di sanalah warisan Sunan Kalijaga menemukan tempatnya bukan di batu nisan atau catatan sejarah semata, tetapi di kesadaran orang-orang yang memilih untuk beriman dengan bijak, hidup dengan damai, dan berjalan dengan rendah hati di tengah dunia yang terus berubah.